ke pasar Kebayoran beli ketupat. Ketupat dia dibeli dibelah 4. Dari Kemandoran ke Ciputat. Mudah-mudahan yang punya acara biar pada sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahidil qahar al-azizul ghaffar mukawwirul layl al-nahar. Tazkiratan likulil udwi wal adkhar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asghar wa tilyakil agyar wa mitahi babil yasar. Sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alil atsar wa sabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdali. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masa kapan datangnya maghrib? Benar ya, ini udah kayak mau maghrib. Udah makan aja buat kalian mau maghrib. Makan aja makan. Hadirin bapak jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, kullu yusibanna illa ma kataballahu lana. Sesungguhnya apa yang kita lakukan datangnya hadirnya kita dari kemandoran memang sudah ditentukan Allah. Biarin dah hujan-hujan dikit, benar ya. Kan pernah kita katakan, pernah dibilangkan, pernah diajari, pernah diingatkan ketika turunnya hujan, maka di situ kita berdoa kepada Allah waktu yang sangat mustajabah. Ya Allah, sesungguhnya hujan yang turun di muka bumi pada saat ini, ketika aku ingin berjalan menuju suatu tempat di mana pada sempat di situ tersebut suatu majlis qaul, majlis yang dimuliakan oleh Allah, maka ya Allah jadikanlah hujan yang turun sebanyak rintik hujan yang turun pada saat itu. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa. Kira-kira hujan yang turun bisa dihitung titik hujannya berapa? Bisa dihitung enggak? Banyak dah. Kemudian pada saat itu juga turun dengan berbarengan rintik hujan. Ya Allah, bukakanlah sebanyak rezeki yang turun air hujan tersebut. Kira-kira kalau kita dikasih rezeki mau dikit apa mau banyak? Mau dikit apa mau banyak? Giliran rezeki mau banyak, ibadah maunya dikit. Inilah ketentuan Allah yang tidak kita bisa pungkiri. Mudah-mudahan hadirnya kita ke majlis qaul ini pada saat ini, kita tadi udah membacakan yang namanya kisah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diawali dengan pembacaan suratul Fatihah, surah Yasin, zikir, tahlil, tahmid. Itu kita persembahkan buat almarhum yang dihaulkan pada hari ini, yaitu Bapak Darko Hadi Wibowo dan kemudian Sahlur Ramadan. Pada hari ini dia sedang bergembira. Ya Allah, keluargaku, saudaraku semuanya ingat kepadaku. Pada saat ini diberikan paket lengkap. Kalau kita beli ayam Kentucky paket lengkap nih, bener aja ya. Betul, ada anggur, ada pisang, ada kue. Itu semua adalah dinilai ibadah sedekah buat almarhum. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kita baca dalam suatu ayat wal asr, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam berjanji pada saat itu, sesungguhnya demi masa, sesungguhnya manusia di alam dunia ini dalam keadaan rugi serugi-ruginya, kecuali siapa orang-orang yang beriman, orang-orang yang beribadah. Kemudian
dengan ibadah tersebut di sisi rasa sabar ikhlas karena Allah. Kalau kita hitung dalam kehidupan kita, inilah ketika orang bilang orang tua kita, umurnya berapa tahun? Kira-kira umur kalau sudah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, kira-kira udah dekat waktu apa? Waktu maghrib katanya. Ya, lu udah mau maghrib masih begitu aja lagu, bener gak? Udah mau maghrib. Makanya ketika dikatakan ketika subuh, itulah kita saat dilahirkan, waktu yang baik. Kemudian ketika pada saat subuh itu Allah berikan yang namanya sholat sunnah subuh, kemudian diberikan kita sholat sunnah dua sampai waktunya zuhur. Ketika dari subuh ke zuhur kita sedang gagah-gagahnya, sedang kuat-kuatnya, sedang hebat-hebatnya. Selesai zuhur masuk waktu asar. Nah, asar ini umur kita sudah mendekati yang namanya 60 tahun. Masuk maghrib selesai. Selesai ya kira-kira. Udah makan aja, jangan dengerin biarin. Waktu maghrib maka selesai. Ketika waktu datangnya Isya, ini laporan-laporan kita, ibadah kita dari pagi sampai maghrib dilaporkan oleh Allah di waktu Isya. Makanya inilah diperingati waktunya haul, artinya kita diingatkan dengan acaranya haul. Artinya kita diingatkan bahwa kita pun nanti akan mengalami yang namanya kematian. Bahkan itu memang sudah pasti kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Udah dipastiin sama Allah, nggak ada bisa yang melawan buat manusia apakah siapanya dirinya dia. Maka sesungguhnya matian sudah ada di belakang kita. Ada salah satu rangkaian cerita, ada seseorang yang sudah akrab dengan kematian. Kematian itu adalah sesungguhnya makhluk ciptaan Allah juga, bukan kita sebagai manusia, tapi makhluk yang namanya kematian. Kematian ciptaan Allah bukan? Mati siapa memang yang Allah yang mematikan kita. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, di situ artinya kematian pun adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang selalu berdekatan dengan seorang kita selaku manusia. Ada orang yang berteman dengan maut. Orang berteman dengan maut sudah saking akrabnya dengan dengan kematian. Maka sesungguhnya siapa orang yang namanya datang kematian, maka artinya di situ sudah akan waktu sampai waktu saatnya kehidupannya. Tapi orang tersebut kagak, ini beda karena dia berteman dengan maut. Ketika dia berteman dengan maut, akhirnya sampai waktunya teman baiknya tersebut, kalau nggak salah namanya Jamal apa? Bukan Jamal sini, bukan. Yang namanya Jamal. Maut datang kepada Bang Jamal. Bang Jamal, kalau kemarin kau sudah akrab, sudah kenal yang namanya aku sebagai maut. Tapi pada saat ini aku datang kepadamu dalam rangkaian melaksanakan tugasku untuk mencabut seorang yang bernama Jamal. Akhirnya bagaimana? Kira-kira kalau nama Jamal ada di atas, di tengah, apa di bawah? Di mana? Di tengah apa di bawah? Adanya di tengah. Namanya Jamal. Akhirnya ketika siapapun orang dengar yang namanya kematian, maut udah datang, kira-kira kita takut, berani apa kagak? Takut, pasti kagak. Tetapi Jamal begitu datang yang namanya maut, hai Jamal, aku sahabatmu maut, tapi pada saat ini aku datang untuk mencabut yang nyawa engkau. Umur engkau sampai sekarang batas waktu yang Allah berikan. Namanya Jamal. Peter ngelesnya. Apa kata, hai maut, aku sudah tidak heran, engkau memang tugasmu, pekerjaanmu mencabut nyawa seseorang. Tapi kita sudah berteman dengan baik, tidak teman lama. Bagaimana ketika engkau akan mencabutku sekarang? Aku serikan jamuan yang menikmat buat engkau, hai maut.
Akhirnya dia rayakan pertemanannya, persahabatannya, persaudaraannya maut tersebut dengan Jamal. Bagaimana ketika maut itu datang? Apa katanya? Hai maut, aku sudah siapkan makanan yang begitu lezat buat engkau. Udah disiapin ayam bakar, semua nasi kebuli. Ada nggak nasi kebuli ini kan? Bukan hanya enggak, jangan ini. Kalau ada nggak apa-apa, biarin. Akhirnya sudah dipersiapkan jamuan yang begitu lezat, yang begitu nikmat. Tapi dia punya cara Jamal. Sebelum jamuan makanan itu dinikmati, makanan tersebut dikasih obat tidur yang luar biasa. Akhirnya dimakan oleh maut. Alhamdulillah Jamal, engkau telah menjamuku dengan luar biasa. Begitu nikmat makanannya aku makan. Ketika dia habis makan, rupanya ngantuk, tidur sepuas-puasnya. Nah, orang tidur paling kuatnya berapa jam sih? 1 jam, 2 jam, paling-paling 12 jam. Tidur, akhirnya terbangun. Ketika dalam keadaan tidur tersebut, Jamal pintar, dia lihat catatannya. Nama gua ada di tengah. Dirobah sama Jamal di paling bawah. Dihapus, diusap, nyari Jamal ditaruh di bawah. Malaikat maut bangun. Apa kata maut? Alhamdulillah Jamal, terima kasih kau telah menjamuku dengan baik, dengan begitu nikmat. Maka tugasku akan aku laksanakan. Untuk menghormati engkau, pertemuan kita, persahabatan kita, maka akan aku mulai cabut orang yang namanya dari bawah. Jamal udah dipindahin di bawah, akhirnya mati juga. Dia sebenarnya pengen ngindarin kematian, dirubah sama malaikat maut, bukan dari tengah, dari bawah. Nah, inilah artinya sesungguhnya kematian seorang kita tidak bisa menghindari. Fa idza ja'a ajalu yastaqdimu sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila yang namanya kematian datang, tidak akan maju, tidak akan mundur barang sedetik. Inilah buat pelajaran buat kita, buat ketinggian buat kita. Maka sesungguhnya yang namanya maut, rezeki, jodoh nggak ada yang tahu. Wa matadim nasa takdugoda. Sesungguhnya kita tidak akan tahu bagaimana kita mati, di mana kita mati, kapan kita mati, dan bagaimana ciri kita, tentunya cara kita mati. Makanya di situ dianjurkan doa kita agar kita bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Kemarin Ustaz Rizky Barabi baca, bukan hanya sekedar gitu. Kalau kira-kira jamaah yang senang hobi dengan ratib, ada nggak baca itu? Ada nggak? Ada. Ini memang diajarkan oleh Allah. Bahkan sesungguhnya kalau kita berdoa, kita bermohon kepada Allah, hanya 3 rangkaian. Yang pertama, kita mohon kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni. Kemudian kita lagi bermohon kepada Allah, kita diberikan ketentraman, ketenangan di dalam kehidupan menjalani, apakah rezeki kita, apakah kesehatan kita. Kemudian yang terakhir, jangan lupa kita minta mati dalam keadaan husnul khotimah. Makanya sesungguhnya ada di dalam Al-Quran, Allah katakan itu, inna ilahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya ya Allah, aku berasal dari engkau ya Allah, maka aku akan pulang kepadamu ya Allah. Inilah artinya ketika kita melaksanakan acara kaul ini, diingatkan bahwa suatu saat kita akan yang namanya pulang kembali kepada Allah. Inilah inti daripada hari haul. Tadi udah kita baca yang namanya wal asri, artinya ketika haul yang diperingati ulang tahun, kelahiran, apa meninggal, apa kematian. Sesungguhnya kalau kita meringati acara haul, kita mengingat yang namanya kematian. Itu untuk orang yang sudah wafat. Tetapi kalau orang yang sudah masih hidup, yang diperingati namanya hari lahir. Beda kita sama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan diperingati yang namanya wafatnya, tetapi diperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan maulid tersebut, agar apa yang kita laksanakan acara-acara tersebut, maka akan menjadi sempurna dengan rangkaian maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi udah kita baca di dalam surat Wal Asr, sesungguhnya inilah ketentuan kita. Demi masa
demi masa dalam kehidupan manusia yang di alam dunia ini. Sesungguhnya semua manusia tersebut dia dalam keadaan rugi yang serugi-ruginya. Apakah dia orang kaya, apakah dia orang susah, apakah dia orang sukses, apakah dia orang melata, tidak semuanya. Sesungguhnya orang tersebut adalah dalam keadaan rugi yang serugi, kecuali orang-orang yang tentunya di situ dia selalu mengingat kepada beribadah kepada Allah. Kemudian ketika di situ dia dimasukkan yang namanya hatinya dengan kesabaran, artinya dia sabar, dia ikhlas dengan ketentuan apa yang telah ditentukan Allah dalam kehidupan kita di alam dunia ini. Tadi sudah kita baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apapun dalam kehidupan kita di alam dunia memang semua sudah ditentukan Allah. Bahkan hari ini datangnya hadirnya kita dari Kemandoran. Walaupun kondisi apapun, alhamdulillah Allah beri sampai kita di sini, memang itu udah bagian ketentuan Allah. Kemudian ada lantasan hati kita. Saya pengen tanya, lantaran apa yang pertama kita bisa disebutkan? Bukan karena lantaran undangan Ustaz Syakur, bukan. Tetapi karena di sini ada rasanya cinta. Yang pertama Allah cinta kepada kita. Bisa aja kalau tuan rumah Ustaz Syakur, dia keluarganya semuanya Ustaz semua. Tadi kembalian Ustaz Soki begitu baca surah Yasin itu begitu hebat. Dari makhraj hulurnya semuanya itu ketenangannya ada. Agak kayak kita baca Yasin udah diuber-uber berkah, bener gak? Udah pengen buru-buru aja. Apalagi dari Kemandoran ke Ciputat jauh, ya ampun, lapar gitu. Udah ambil aja potong letter katanya, enggak ya. Tetapi alhamdulillah dengan ketenangannya di jemaah yang dirahmati dan dimuliakan, yang pertama dengan dasarnya cinta kita bisa hadir ke tempat ini. Mudah-mudahan dengan cinta mari kita bina agar semuanya itu menjadi kebaikan buat kita, kebaikan yang akan kita bawa nanti. Contohnya, coba ketika orang dikubur, ketika selesai dikubur ditalkinin dulu apa langsung ditinggal? Talkinin dulu apa ditinggal? Itu adalah salah satu bocoran udah disampaikan kepada ahli mayit di dalam kubur, yang pada saat itu baru masuk ke lubang kubur. Apa yang ditanya pertama? Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dia nggak nanya, hai orang yang masuk kubur, berapa harta kamu di alam dunia? Berapa rumah kamu yang kamu punya? Berapa mobilmu yang kamu punya? Berapa hartamu yang kamu punya? Bahkan ditanya, nggak ditanya berapa binimu yang kamu punya. Ditanya nggak kira-kira? Kagak, yang bertanya man rabbuka, Allahu Rabbi. Sekarang kalau kita masih hidup bisa aja gampang, tapi ketika pada saat itu dia masuk ke dalam kubur, dia tidak pernah beribadah kepada Allah. Kira-kira hidahnya gampang apa susah? Gampang apa susah? Susah. Kenapa? Karena memang Allah pun tidak mengakui dia sebagai hambanya, mengakui tidak orang-orang yang beriman. Tetapi ketika di alam kubur, malaikat Munkar Nakir nanya dengan jelas, itulah pertanyaan yang akan dipertanyakan pertama di dalam kuburnya. Kemudian ditanya lagi, nggak kira man nabiyuka, siapa nabimu? Ini alhamdulillah acara haul adanya sholawat kepada baginda Rasul. Ketika kita bersalawat kepada Allah akan tumbuh rasa cinta kita kepada baginda Rasul. Kemudian ingat perjuangan yang namanya baginda Rasul ketika dia memperjuangkan kita selaku umatnya. Kalau baginda Rasul mah udah kita nggak ragukan lagi rasa cintanya kepada kita, cintanya kepada umatnya. Yang jadi masalah kita kira-kira diaku nggak sebagai umatnya baginda Rasul? Coba bayangkan berapa banyak dari semenjak baginda ada di alam dunia sampai baginda Sallallahu nggak ada, dari umat yang pertama sampai sekarang, ada yang bisa itu enggak? Makanya ketika kita melaksanakan ibadah haji atau umroh sampai di makam kita baca nggak salam kepada baginda, Assalamualaikum ya Rasul. Artinya di situ kita bersaksi bahwa kita telah berjumpa dengan baginda Rasul. Kita berharap kita bisa diakui sebagai umatnya baginda Rasul. Padahal ketika orang mati gampang, udah dibacakan
kullu nafsin dha'iqatul maut innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Terus sampai dari ditanya man rabbuka man nabiyuka, Allahu rabbi wa Muhammadin nabiyyi. Ditanya, ini buat kita di alam dunia. Tapi kalau orang yang sudah mati, padahal tak tukang baca talqin, Ustaz Amir kali baca talqin, Ustaz Ismail kali baca talqin, udah dikuburin, ditinggal, dikasih bocoran. Artinya kalau kita ujian sekolah dikasih bocoran, kira kita lulus sama kagak? Lulus. Bisa jawab kagak? Gampang. Tetapi di alam kubur, yang ketiga ditanya siapa setelah Nabi ditanya man ikhwanuka, siapa saudara. Ini saudara kita semua yang pada hari ini kita berkumpul, kita mengakui lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minah. Ini saudara-saudara kita. Maka dengan kita punya saudara, ketika tadi insya Allah dibacakan doa khusus Fatihah, bukan hanya Sohibul Bait, dibacakan ke saudara-saudara kita di jamaah ini adalah yang namanya kita bisa mengakui itu saudara kita, keluarga kita. Di dalam rangka peringatan HAUD diingatkan bahwa apa yang kita laksanakan ini insya Allah nanti bisa menjadi pertanggungjawabkan, bahkan saksi buat kita. Kalau mayit habis kita sholatkan, baca doa sebelum diangkat, kita ada ucapan ishadu ala hadzana bin akhir khair. Ya, itu kita semua yang hadir di sini pada saat ini bersaksi. Mudah-mudahan maghrib tinggal 5 menit. Mudah-mudahan pada saat ini kita bersaksi khusus untuk yang dihaulkan, yaitu bernama Bapak Darko Hadi Wibowo dan juga Bapak Syahrul Ramadan. Kita semua menjadi saksi bahwa almarhum menjadi orang yang akhlil, kayak orang yang akhlil, kayak orang yang akhlil, dan orang yang baik. Dan juga kita doakan khusus untuk orang tua kita, Ibu Maryam binti Haji Muhammad, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, disehatkan badannya. Al-Fatihah.